Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi jama'na fi hadzal majma' wa fi hadzal majlis al-mubarak. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Amma ba'd. Yang saya muliakan Ketua Masjid Hudar Rahman Bapak Haji Suherman beserta seluruh jajaran pengurus. Yang saya muliakan Ayahanda Habib Ja'far bin Abdurrahman bin Syahab beserta yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Yaqin Kiai Haji Zamrani, yang saya muliakan pengasuh beserta pembina Majlis Sholawat Ashabul Maimanah Al-Ustaz Lahzami As'ad beserta seluruh jajaran pengurus. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh ulama yang banyak sekali hadir di malam hari ini, beserta yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah di mana-mana tempat majlis memang ibu-ibu tu suka ramai. Betul bu? Majlis taklim pengajian di kampung yang paling ramai bapak-bapak, ibu-ibu. Majlis arisan yang paling ramai siapa? Ibu-ibu. Kemudian yang paling banyak masuk neraka pun, jangan bilang bapak-bapak ya. Subhanallah, Bapak Ibu begitu ramai hadir di malam hari ini, alhamdulillah. Dan acaranya banyak. Saya ini malam ini 3 kali acara. Ini ketiga. Habis itu baru bismillah mahya wa amut. Dan saya yakin Bapak Ibu pun pasti dalam hati mudah-mudahan tak lama. Oleh sebab itu tadi itu dikasih kode 20 menit. Alhamdulillah kata saya. Karena lama anda pun tak berubah benda itu. Kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmah iman dan Islam, sehat wal afiah dan keberkahan umur, dan nikmah yang terbesar dimudahkan langkah kaki kita menuju tempat ini untuk membaca maulid Simtut Durar, dilanjutkan dengan salawat 40, dilanjutkan dengan kita mendengarkan hikmah yang tadi disampaikan oleh Kiai Haji Zamrani beserta banyak ustaz-ustaz. Ada Kiai Haji Muhammad Suyuti Ilyas, pimpinan Pondok Pesantren Darul Ihsan, beserta kita kumpul di tempat ini mendengarkan hikmah yang tadi disampaikan oleh Kiai Zamrani. Sudah banyak disampaikan oleh beliau yang berkaitan tentang hikmah di balik Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. Isra wal Mi'raj Nabi itu dinamakan dengan Amul Huzn, tahun kesedihan Rasulullah. Kenapa dinamakan dengan tahun kesedihan? Karena wafat 2 orang yang dicintai Nabi Muhammad. Wafat istri tercinta beliau Sayyidah Khadijatul Kubra
Wafat lagi paman tercinta beliau Abu Talib. Dua orang ini yang begitu berjasa membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah beliau. Sayyidah Khadijah itu Bapak Ibu adalah seorang wanita yang kaya raya, tapi hartanya habis dikeluarkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, saya sampai berpikir umur Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah itu jauh beda. Kira-kira perbedaannya 15 tahun. Tapi ibu-ibu harus tahu Sayyidah Khadijah itu cantik. Saya begitu membaca dalam kitab, rupanya sebelum sama Nabi Muhammad udah dua orang yang menikahi Sayyidah Khadijah. Yang pertama dari Bani Makhzumi, kemudian dari Bani Tamim, yang ketiga baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah menghilangkan cantiknya Sayyidah Khadijah? Tidak. Sayyidah Khadijah walaupun umur 40, tapi beliau seakan seorang remaji yang berumur 20-an, saking cantiknya. Kenapa saya sebutkan ini? Khawatir ibu-ibu dengar umur Sayyidah Khadijah 40, lalu balik nanti mengaca yang umur 40 ni. Gitu mengaca, jangan-jangan muka sini macam Khadijah kali. Jauh lah. Sampai Nabi itu tidak pernah nikah dengan wanita manapun di saat bersama Sayyidah Khadijah. Karena begitu luar biasanya Sayyidah Khadijatul Kubra bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata meninggal dunia. Sampai kemudian ada paman beliau Abu Talib. Bagaimana Abu Talib yang merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafat ibunya, kemudian wafat lagi kakeknya Abdul Muttalib 2 tahun. Setelah itu bersama Abu Talib yang selalu menjaga Nabi Muhammad, ternyata meninggal dunia. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, Rasulullah merasakan sedih. Orang-orang kufar, orang-orang musyrik pada saat itu mulai keterlaluan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka mulai mencaci Nabi Muhammad. Bahkan Rasulullah pun begitu melaksanakan ibadatus shalah, kadang dilempar dengan pasir sampai penuh rambut dan jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis anak beliau Sayyidah Fatimah Zahra. Lalu apa kata Nabi? La tabki ya Fatimah, innallaha dafi' abak. Jangan kau menangis wahai Fatimah, Allah yang menjaga ayahmu. Maka kemudian Rasulullah mencari tempat ketenangan. Udah kalau gitu pergi ke kota Taif saja, karena di kota Taif itu dingin. Kalau siapa yang mau ke kota Taif, umrah sekaligus berangkat ke kota Taif, boleh berangkat. Ada sama Kiai Haji Zamroni biasa bawa jamaah, Kiai Haji Seuti agak jarang, ada Ustaz Rasidi, ada kat baliho di situ tu sekalian lah. Tapi jangan lupa dah tunjuk dah tu. Tempat pendaftaran haji dan umrah Rasidi M Kasim, ada nomor di situ tu. Lupa ya. Kita tengok ada umrah langsung ke kota Taif. Taif itu sejuk. Sejuk kota Taif itu Bapak Ibu, sama dengan Puncak Bogor. Mudah-mudahan semua sampai. Subhanallah. Mungkin di sana lebih tenang. Dan tukang susunya Nabi Muhammad, Halimatus Sa'diyah, itu juga dari kota Taif. Jaraknya dari Mekah kira-kira 75 mil. Ternyata begitu sampai di kota Taif, beda yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Di sana mulai beliau pun ternyata dicaci maki, beliau pun ternyata disakiti, beliau sampai dilempar, sampai kaki Rasulullah SAW dilumpuhkan, sampai anak-anak kecil pun dikumpulkan. Mereka untuk menghina Nabi Muhammad SAW, sampai Rasulullah bersembunyi, duduk beliau di tepi gunung. Pada saat itu Malakul Jibal, malaikat yang ada di gunung itu berkata, ya Muhammad,
Kalau engkau mau, akan aku perintahkan gunung-gunung itu semuanya untuk menghancurkan mereka. Apakah Nabi Muhammad mau? Tidak mau. Rasulullah tidak mau. Kenapa? Saya berharap yakhrujuna min aslabihim man yaquluna la ilaha illallah, akan keluar dari keturunan-keturunan mereka nanti orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi Muhammad tidak mau. Coba saya tanya Bapak Ibu pergi di suatu tempat, tiba-tiba kena kaca orang, tiba-tiba kena lempar orang, tiba-tiba Bapak Ibu sekalian kena caci maki, tiba-tiba ada datang orang penolong. Bu, Pak, mau tak saya hancurkan semuanya? Kira-kira Bapak Ibu mau ke tak? Mau lah tu. Mau. Kalau Pak Ustaz macam mana? Kalau saya insya-Allah saya akan katakan jangan lama-lama, cepat berderaikan semua itu habis. Bayangkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditasliyah, dikasihkan hiburan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh malaikat Jibril. Beliau kembali lagi ke Masjidil Haram. Pada saat itu beliau pun tidur. Di dalam hadis dikatakan bainan naim wa yaqdhan, antara tidur dan tidak. Tapi para ulama berpendapat bahwa Rasulullah dengan kesadaran penuh dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Pada saat itu beliau berada di rumah Ummu Hani. Maka ada dua perbedaan. Yang pertama, kenapa ayat Allah subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil haram, kenapa dari Masjidil Haram? Kemudian kenapa ada riwayat di dalam Ummu Hani? Mana yang kuat? Maka para ulama mengatakan dua-duanya kuat. Ummu Hani kan keluarga besarnya Abu Thalib. Lalu pada saat itu dikaji, rumah Ummu Hani itu adalah bagian daripada Masjidil Haram. Jadi ketika ayat minal Masjidil Haram, masuklah di dalamnya rumah Ummu Hani. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi. Maka Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Ada di dalam riwayat beliau langsung memegang Nabi Muhammad. Ada juga di dalam riwayat Imam Muslim pernah saya baca, Rasulullah dibangunkan, dia tidak ada orang, kemudian tidur kembali, dibangunkan tidak ada orang, sampai kemudian dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ini Nabi Muhammad. Kalau kita diculik orang, bangun tiba-tiba tak ada orang, kira-kira Bapak Ibu tidur lagi ke atau langkah 1000? Tidur ke langkah 1000? Berarti penakut. Bayangkan, maka pada saat itu malaikat Jibril alaihi salam membawa Nabi Muhammad. Tapi sebelumnya apa kata Rasulullah? Wa usila sadri bima'iz zamzam, dadaku dibersihkan dengan air zam-zam. Air zam-zam itu luar biasa. Sampai kata Nabi, ma'uz zamzam lima syuribalahu, air zam-zam itu untuk apa kita minum? Niat minta kepada Allah. Walaupun ada doa diajarkan Nabi Muhammad, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Itu doa yang diajarkan Nabi Muhammad. Tapi apakah boleh kita berniat dengan niat yang lain? Silakan. Setiap minum air zam-zam itu niat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Air zam-zam itu sakti. Pantas begitu film Ramli, waktu dia mau naik ikal ke bank tu, apa dibacanya? Zam-zam ala kazam. Saya bingung apa pula disebut zam-zam. Mungkin menunjukkan bagaimana kemuliaan dibalik daripada air zam-zam itu. Dan dada Rasulullah dibersihkan dengan air zam-zam. Dibersihkan. Tidak ada di Indonesia yang bisa buat air zam-zam kecuali yang bisa ngomong dengan bahasa Sepoto. Saya terkejut tengok YouTube-nya. Silakan Bapak Ibu pegang airnya masing-masing. Saya akan ubah air itu jadi air zam-zam. Makin merampun itu saya ini. Makoli-makoli. Maka di sini lihat Bapak Ibu, setelah dicuci dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diisi dengan iman dan hikmah.
Untuk apa iman itu? Apakah Rasulullah tidak beriman? Beliau sudah beriman karena beliau Isra wal Mi'raj, umur beliau 50-an, ada mengambil 51, ada 52. Lalu untuk apa hikmah? Apakah Rasulullah pada saat itu tidak penuh dengan hikmah? Sudah banyak. Lalu untuk siapa? Ini adalah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita beriman kepada Allah pada saat ini, itu tidak terlepas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pada saat ini diberikan oleh Allah ilmu, hikmah, itu tidak terlepas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril. Pada saat itu dibawa dengan burak. Burak itu di dalam hadis cuma dikatakan ya, fauqal himar tahtal bul, di atas keledai di bawah bungul. Yang tahu ini mungkin Kiai Haji Seuti, karena beliau diamankan 5 tahun sering nengok keledai. Keledai itu lebih besar lagi sedikit dari kambing ya saja, di bawah sapi kali keledai itu. Anak pun tak tahu, tak pernah dengan keledai. Kalau keledai sering. Maka pada saat itu dibawa Nabi Muhammad SAW. Udah, kita jangan hayalkan burak itu macam mana. Kalau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau menjelaskan di dalam kitab bahwa fil ufuqil a'la, limadha yusammal burak, kenapa disebut dengan burak? Karena cepatnya Rasulullah SAW di dalam perjalanannya, maka disebut dengan burak. Dari asal kata barak, itu artinya kilat. Cepatnya perjalanan Rasulullah. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, jalanlah Nabi Muhammad. Gimana? Apakah Rasulullah itu bergonceng dengan malaikat Jibril? Malaikat Jibril itu ada sayap, ada kembang seorang. Maka menggandeng Nabi Muhammad SAW sesingkat sampai ke Masjidil Aqsa. Apa yang dilakukan Rasulullah di Masjidil Aqsa? Fasalla rak'ataini di Masjidil Aqsa. Maka beliau solat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Lalu kalau begitu solat itu sudah ada. Solat itu sudah ada. Solat itu bukan setelah Isra wal Mi'raj baru ada. Sebelum Isra wal Mi'raj solat itu ada. Cuma solat 5 waktu itu baru setelah Isra wal Mi'raj. Jadi sebelumnya sudah ada. Dari Nabi Ibrahim itu sudah solat. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Bahkan mendoakan, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan solat dan keturunan-keturunanku. Berarti solat itu sudah ada dari dulu. Maka Nabi Muhammad solat di Masjidil Aqsa. Wa kana imamul anbiya wal mursalin. Beliau menjadi pemimpinnya para nabi dan rasul. Kemudian diangkatlah Rasulullah sesingkat. Setiap langit ketemu dengan para nabi. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Ingat nih pertanyaan nanti ini, bawa beras karung. Beras sekarung, ditambah lagi nanti ada dispenser, ada kulkas. Nanti lama tahun akan datang. Naik di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam melihat, man anta? Ana Jibril. Hal ma'aka ahad? Apa kau bersama seorang? Na'am, ma'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Saya bersama Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Adam? Marhaban bika bi ibni wa nabi wa la ni'mal maji'u ja'. Selamat datang wahai anak cucuku Nabi Muhammad, telah datang kenikmatan karena adanya Rasulullah. Nabi Adam gembira melihat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena namanya sudah disebut. Nama Nabi Muhammad sudah disebut Nabi Adam. Bukankah di saat turun dari surga, saya baca dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahha yang dikarang Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang beliau mengangkat hadis ini berkedudukan menurut Imam Hakim adalah sahih.
Ya, Imam Hakim mengambil hadis ini dalam kekuatannya, dan maka Syekh Muhammad memunculkan di dalam kitab beliau. Bukankah Nabi Adam pada saat itu bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin an taghfira li, ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad ampunkan dosaku. Maka Allah bertanya, aina arafta Muhammadan ya Adam, di mana kau kenal Nabi Muhammad wahai Adam? Lalu apa kata Nabi Allah Adam? Ya Rabbi, lamma khuliqtu wa rafa'tu ra'si, ya Allah, tatkala engkau menciptaku, wa nafakhta fiyya min ruhik, engkau hembuskan ruhmu kepadaku, fara'aitu qawaimal arash, aku lihat di tiang arash tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka yang dilihat Nabi Adam itu nur. Ada orang, saya tidak percaya dengan nur Nabi Muhammad. Jangan baca selawat 40 kalau tidak percaya dengan nur Muhammad. Jangan baca Dalailul Khairat. Ngapa? Karena Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhat itu yang menyampaikan tentang nurnya Nabi Muhammad. Bahkan saya baca dalam kitab beliau itu, terkejut saya. Khuliqatil jannah min nuri nabiyina Muhammad. Diciptakan surga itu dari nurnya Nabi Muhammad. Siapa yang mengucapkan itu? Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhat. Dan semua salawat yang Bapak Ibu baca sumbernya dari situ. Jadi kalau ada kata ada jamaah mimpin salawat 40 ada percaya Nur Muhammad, berarti tidak percaya dengan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhat. Berarti tidak percaya. Kan Dalailul Khairat dijelaskan Syekh Abi Abdullah Sulaiman Al-Jazuli juga di dalamnya dijelaskan tentang nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengakuinya. Inilah Nabi Allah Adam diangkat oleh Sayyid Muhammad di dalam hadisnya yang disahihkan wa sahahahul Hakim, disahihkan Imam Hakim. Ada lagi riwayat lamma ra'a yaminan kadhahika wa idza ra'a shimalan baka. Kalau Nabi Adam melihat sebelah kanan beliau tersenyum, melihat sebelah kiri beliau menangis. Beliau melihat bagaimana keadaan anak cucunya. Naik di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Nabi Isa nanti turun lagi. Tidak ada yang bisa bunuh Dajjal kecuali Nabi Isa. Kenapa? Yang punya Al-Masih itu dua orang, Nabi Isa Al-Masih, Dajjal pun Al-Masih. Arti Al-Masih adalah yang melenyapkan, yang hilangkan Dajjal. Itu Nabi Allah Isa alaihi salam. Maka Nabi Isa pun menaikkan, nanti turun lagi. Ada pun yang disalib itu namanya Yudas Iskariot. Nabi Isa, maka dalam Quran dikatakan syubbihalahu, diserupai Nabi Isa alaihi salam, padahal bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh Allah. Kemudian setelah itu langit yang ketiga bertemu Nabi yang ganteng. Nabi apa? Nabi Yusuf. Cuma Nabi Muhammad nengok Nabi Yusuf tu biasa ya. Bayangkan siapa tak kenal Nabi Yusuf. Perempuan begitu nengok Nabi Yusuf tu bu, bayangkan terpotong jari dia tak ada sadar. Saking ganteng tu. Ibu-ibu nengok saya tadi tu potong dah jari. Mulut nampak ni ketawa ni. Ni ketawa mulut nampak ni. Terpotong. Bayangkan perempuan tu nengok Nabi Yusuf tu tak tahan. Dikejar Nabi Yusuf tu. Nabi Yusuf lari. Kerana Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Pak, ayo kita pejamkan mata ngayal. Bapak-bapak jadi Nabi Yusuf kena kejar perempuan. Kira-kira bapak lari ke bapak terpak? Ibu-ibu yang jawab terpak tak? Kita pasti lari dulu. Begitu tempat sepi berbalik arah, kita pula kejar dia. Nabi Yusuf tu ganteng. Sampai dulu saya minta dengan ustaz saya, Ustaz, tolong Ustaz, waktu saya belajar pondok dulu, kasih amalan Ustaz supaya perempuan tu suka. Apa kata Ustaz tu? Wa idh qala Yusufu li abihi ya bani inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara. Saya yakin Ustaz Zamroni pendapat ya dulu. Cuma ra'aituhum li, sebutkan namanya, setelah itu ucapkan sajidin, maka perempuan itu akan datang sujud dengan go. Saya ngomong ya, jangan dihafalkan ya, saya kuat ya kali. Maka subhanallah, ganteng Nabi Yusuf. Bahkan kalau berkaji
kecil tu minta ya Allah jadikan wajah saya seperti wajahnya Nabi Yusuf, tiupkan selawat habis tu. Maka tengok muka Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tu ganteng Bapak Ibu sekalian. Tapi Nabi Muhammad nengok Nabi Yusuf tu biasa. Kenapa? Karena ganteng sama ganteng. Saya manjang muka Kiai Haji Zamroni biasa. Mulut lagi ke apa? Karena ganteng sama, karena hitam sama, mulai dah. Karena gendut sama, dah. Coba lihat tu, Bapak Ibu sekalian. Nabi Muhammad santai. Justru Nabi Yusuf yang terkagum. Ya Allah, ada orang yang lebih ganteng daripada beliau. Maka jangan heran Bapak Ibu, orang yang banyak selawat itu wajahnya lawa. Tidak perlu Bapak Ibu mau pakai bedak banyak-banyak. Bapak-bapak kita orang tidak perlu selawat. Asal Bapak Ibu banyak-banyak selawat, itu dengan sendirinya dipandang orang tu suka ya. Coba tengok ustaz-ustaz kita yang rajin selawat. Tengok tim-tim selawat itu. Karena banyaknya mereka melantunkan selawat. Kan maka Allah munculkan kebahagiaan bagi orang yang melihat setiap orang yang selawat. Bahkan saya berpikir tadi dengan ayat yang disampaikan oleh Kiai Haji Zamrani, maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, maka Allah mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab ya mereka selama engkau ada di sisi mereka wahai Muhammad. Di situ di dalam tafsir dikatakan wujudun Nabi, ketika adanya Nabi Muhammad. Lalu ketika Rasulullah tidak ada pada saat ini apa? Sholawat. Allah tidak akan menurunkan adab di suatu daerah, di suatu negeri ketika mereka memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Disampaikan beliau tadi adalah al-mu'minin, orang-orang mukmin. Selama masih banyak istighfar di muka bumi ini, maka amalan di akhir zaman ini kata para ulama dua, perbanyak istighfar dan perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu menolak dari segala balak dan azab. Selamat itu ya. Maka naik lagi lebih dari 20 menit. Naik lagi di langit yang keberapa tadi? Yang keempat ketemu dengan Nabi yang jadi tukang jahit pakaian ahli surga. Nabi apa? Nabi Idris. Naik di langit yang kelima ketemu dengan Nabi yang pandai berbicara, namanya Nabi Harun. Nabi Harun tuh kalau sudah ngomong pasti didengar orang. Maka Allah perintahkan, Musa, Harun, pergi datangi Fir'aun, kasih nasihat ke Fir'aun. Tak ada mempan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang dikasihkan nasihat tak ada mempan, kasihkan nasihat tak mempan, berarti ya Bapak Ibu jawab Fir'aunnya, saya tak jawab. Bayangkan tu Nabi Harun tu ahli kalam, ahli berbicara. Naik lagi di langit ke-6 Nabi Musa. Nabi Musa ini adalah seorang Nabi yang paling banyak menyaksikan tentang fadail ummah Muhammadiyah. Keutamaan umat Nabi Muhammad yang paling banyak menyaksikan itu Nabi Musa. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab-kitab itu, paling banyak itu Nabi Musa. Sampai begitu menerima perintah solat, datang ke Nabi Musa alaihi salam. Apa kata Nabi Musa? Ya Muhammad, irji' ila rabbik fakhaffif fa inna ummataka la tutik. Wahai Muhammad, datang kepada Tuhanmu, minta keringanan, umatmu dah akan mampu. Berapa? 50 solat. Maka datang lagi minta keringanan sampai kemudian sisa 5 waktu. Kenapa pula turun-turun macam ini? Seakan Nabi Musa lebih tahu dari Allah. Padahal Bapak Ibu sekalian, di sinilah letak kekasihnya Allah Sayyidina Muhammad dan umatnya. Kenapa Allah bolak-balik? Supaya Nabi Musa itu tahu bahwa umat Nabi Muhammad itu sudah melakukan 50. Umat Rasulullah itu sudah 50. Tapi saya solatnya cuma 5 waktu. Abi kulli hasanatin bi asyri amsalihha. Bukankah alaysa bi kulli, bukankah setiap satu kebaikan umat
Nabi Muhammad itu 10 kali dengan 5 waktu sama dengan 50. Bayangkan, maka sisa 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan setiap waktu solat ni ada setan. Nama setannya Khanzab. Jadi kalau dia mau datang waktu solat tu ngantuk benar. Cobalah kalau berani subuh, begitu dah dengar azan, jangan tidur lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tunggulah 5 menit lagi baru saya bangun. InsyaAllah bangun tak bangun dia, alhamdulillah aku. Berat Bapak Ibu sekalian, jangan tidur lagi kalau dah dengar azan. Kata Khanzab ni ganggu kita. Bukan hanya sampai di situ. Di dalam riwayat Imam Muslim, begitu dengarkan azan, dia ni lari sambil buang angin. Nanti selesai azan, dia balik lagi. Begitu selesai kita iqamah, dia lari lagi. Selesai, balik lagi dia. Apa yang dilakukan? Dicucuk lubang belakang kita ni. Tak ada solat, tak ada pula rasa buang angin. Tapi pas solat, ada rasa. Dengar ya, kalau imam agak tekan sikit tu nahan lah tu. Ar-Rahmanir-Rahim. Mau keluar tu. Mana tahan. Maka di dalam hadis dikatakan apa? Allah yang sarifa hatta yajida rihan aw sautan. Jangan selesaikan solat sampai dapat dua, bau atau bunyi. Nah, kita seorang lah, bunyi bukan apa-apa dah. Kita seorang, oh keluar ni buat ini. Itu. Itu. Naik lagi langit yang ke-7, ketemu dengan Nabi Ibrahim. Sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bertemunya beliau? Bertemunya beliau itu adalah dengan hatinya. Karena ada 2 riwayat yang kontradiksi. Ya, yang pertama riwayat dari Sayyidah Aisyah mengatakan bahawa tidak benar Rasulullah itu melihat Allah. Sementara Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah melihat Allah. Setelah kita buka di dalam Quran, Nabi Muhammad melihat Allah dengan fuadnya. Kenapa? Pandangan mata itu terkadang dusta, tapi pandangan hati tiada dusta selama-lamanya. Maka Rasulullah melihat Allah dengan hatinya. Di sinilah Bapak Ibu sekalian hikmah yang begitu besar yang disampaikan oleh Kiai Haji Zamrani. Saya hanya menambah sedikit saja. Mudah-mudahan hikmah ini bermanfaat. Langit ke-7 ketemu dengan Nabi apa tadi? Udah 7 itu pasti saya tanyakan habis ini. Kalau suruh lah atau bakasi dia langsung nanya nanti. InsyaAllah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dengan berkah berkumpul kita di malam hari ini, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Mudah-mudahan di daerah kita bergeming selalu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kemuliaan salawat yang dalam keadaan sakit diberikan oleh Allah sehat walafiat. Yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua Bapak Ibu sekalian kita disampaikan ke tanah suci Mekah wal Madinah selalu qabla an tumitana ya Rabb, sebelum engkau mematikan kami ya Allah. Sampaikan semuanya senantiasa ziarah ke makam Nabi Muhammad. Sekiranya sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.